Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Aman yang berdoa, mohon para jamaah sahabat mengisi terlebih. Sebelum khotbah berkhutbah ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, pemasukan infak Jumat yang sebesar Rp561.000, pengeluaran Rp608.000. Kami atas takmir masjid mengucapkan saya Waalaikumsalam. Semoga amal bersama mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa pada malam Jumat, tilawatil Quran diisi Al-Ustaz Haji Muhammad Nasruddin Jihad waktu badal merekawan. Pengajian Jumat malam diisi Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Hasan Bisri Kaki waktu badal merekawan. Pengajian ahad pagi seperti biasa pukul 5:30 sampai selesai diisi Al-Ustaz Haji Muhammad Nurul Imam Prabowo SAP. Selanjutnya pada hari yang ketiga selaku imam dan khotib Al-Ustaz Salamuddin MPD. Sekian yang akan kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم المسلمين sedang rahimahullah. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia. Mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sekaligus kita tinggalkan semua larangan-larangannya, baik yang haram maupun yang makruh, agar kita semuanya selamat, baik di dunia ini maupun terutama kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang yang bertakwa, memberikan jalan keluar yang terbaik, memberikan solusi yang terbaik dari berbagai macam persoalan hidup di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian orang-orang yang bertakwa akan diaksanakan dengan sebagai surga Allah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin, dan surga yang luasnya semesta dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimahullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, tema yang akan saya sampaikan adalah tentang menjadi pribadi yang bermanfaat bagi ghairi. Kebaikan seseorang, salah satu indikatornya atau karakteristiknya, ciri-cirinya adalah kemanfaatannya bagi orang lain. Keterpandaian nuraninya untuk berkontribusi menyelesaikan problem orang lain. Bahkan manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Seorang muslim setelah ia memberikan kehidupannya dengan misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 26, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan kata supaya mereka beribadah kepadaku. Setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah, hubungan kepada Allah, hablullah secara vertikal, maka hablul minan nas, ibadah secara horizontal, kesalihan sosial harus kita laksanakan. Seorang muslim bukanlah manusia egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia juga harus peduli dengan orang lain dan selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seharusnya setiap persendian manusia mengeluarkan sedekah setiap harinya. Dan ternyata yang dimaksud dengan sedekah adalah kebaikan, dan utamanya kebaikan adalah manfaatannya kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu sulama minan nasi 'alaihi shadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal ithnaini shadaqah."
الرجل على دابته فيحمل عليها أو يدفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة. Artinya setiap persediaan manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya, mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik adalah sedekah. Begitu pula setiap langkah yang digunakan untuk berjalan menunaikan sholat berjamaah di masjid adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan di jalan adalah sedekah. Rawahul Bukhari. Masyaallah muslimin sedang rahmatullah. Kelihatannya memberikan manfaat kepada orang lain, membantu dan menolong kepada sesama kita, membuat waktu kita tersita, harta kita berkurang, tenaga dan pikiran kita terforsir. Kelihatannya seperti itu, namun sesungguhnya saat kita memberikan manfaat kepada orang lain, pada hakikatnya kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Jika kita menolong orang lain, maka Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Yang artinya, jika kalian berbuat, sungguh adalah diri kalian sendiri. Surah Al-Isra ayat 2. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Muttafaqun alaih. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Jika kita menolong dan membantu sesama, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar di dunia, tetapi juga di akhirat. Jika kita memberikan manfaat kepada orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita bukan hanya dalam urusan dunia, tetapi juga pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasa Allahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Rawahul Muslim. Masyaallah muslimin sedang rahimahullah. Lalu dengan apa kita berikan manfaat kepada orang lain? Dalam bentuk apa? Nanti bagaimana kita wujudkan? Sesungguhnya setiap manusia punya banyak potensi untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Jika kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu, maka ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita bagikan kepada orang lain. Kita ajarkan orang lain, kita latih orang lain, kita perdayakan mereka. Dan ilmu ini tidak terbatas pada ilmu agama saja, tetapi juga termasuk ilmu dunia yang dapat memberikan manfaat, maslahat untuk kehidupan di dalam dunia ini. Kalau yang memiliki ilmu agama, ajarkan kepada orang lain. Yang memiliki ilmu dunia yang bermanfaat, ajarkan ke orang lain. Insya Allah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, jika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang banyak, maka bagian dari harta yang Allah berikan kepada kita infakkan, kita sedekahkan untuk orang lain. Jika harta kita banyak dan sampai nisab dan haul zakat, maka tentu kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Jika belum, maka kita bisa infak sedekah yang ruangnya tidak terbatas. Kemudian yang ketiga,
Jika dengan ilmu tidak, dengan harta juga tidak, maka bisa dengan tenaga dan pikiran. Tenaga dan pikiran kita gunakan untuk membantu orang lain, yakni ketika kita mendengar keluhan dari orang lain, kita bisa membantu mereka dengan tenaga dan pikiran kita. Kita bantu selesaikan urusan mereka dengan tenaga dan pikiran kita. Kita bantu memberikan nasihat-nasihat kepada mereka, nasihat yang baik dan urut untuk orang-orang yang membutuhkan nasihat dari kita. Kemudian yang keempat, bisa juga dengan tutur kata kita, yaitu tutur kata yang baik, yang motivasi. Dan ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Tutur kata yang baik ini, tutur kata yang baik ini sangat memotivasi orang lain, menenangkan dan mengajak kepada orang lain untuk melakukan suatu kebaikan. Kemudian yang kelima, bisa dengan sikap kita. Sikap yang paling mudah adalah keramahan kita kepada orang lain, senyum kita di hadapan orang lain. Tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kelihatannya sangat sederhana dan sangat mudah dilakukan, tetapi manfaatnya itu sangat luar biasa dan bermanfaat dalam motivasi orang lain. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, ada suatu kisah, yaitu ketika sepeninggal Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala beriktikaf di Masjid Nabawi. Kemudian dia melihat ada seseorang di masjid yang sama, di Masjid Nabawi, di pojokan, terlihat sedih. Lalu Abu Hurairah pun menghampirinya dan menanyakan kepadanya apa gerangan yang membuat dia bersedih. Setelah mengetahui masalah yang menimpa orang itu, maka Abu Hurairah pun segera menawarkan bantuan. Mari keluar bersama saudara. Aku akan memenuhi keperluanmu, kata Abu Hurairah. Kemudian orang tersebut kaget, terkejut. Apakah kau akan meninggalkan ini jika demi menolongku, wahai Abu Hurairah? Kemudian beliau Abu Hurairah menjawab, iya, aku akan menolongmu dan meninggalkan ini. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh berjalannya seseorang di antaramu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya lebih baik baginya daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tabrani dan disahihkan oleh Nasruddin Al-Albani. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkan, dapat menjadi manusia yang dapat memberikan manfaat bagi manusia yang lain, sehingga kita termasuk sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah dan dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويقرب تفسيرها، يحب بعباده أن يكونوا في تكميل إسلامه وإيمانه، وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الصلاة